Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Repeat, yang dirilis pada Agustus 2022. Di mana film ini menceritakan tentang seorang polisi investigasi yang kesulitan menyelidiki kasus penculikan putri dari perwira tinggi polisi karena motif balas dendam. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang kota Chennai di malam hari, film ini dimulai dengan kejadian di mana seorang pria yang sedikit mabuk mendatangi kantor polisi untuk mengajukan keluhan. Karena ia terus-menerus mendapat panggilan yang mengancam karena tulisan yang ia buat. Pria tersebut bernama Subramaniam dan berprofesi sebagai penulis. Maniam sering menulis cerita fiksi berdasarkan imajinasinya. Dan anehnya, semua karakter fiksi dalam ceritanya itu sekarang menelpon dan mengancam. Bahkan ia pernah menulis cerita tentang pembunuhan, dan pembunuhan itu benar-benar terjadi, yang membuat pembunuh tersebut menelponnya, di mana ia ditangkap karena tulisan yang Maniam buat. Tetapi karena Maniam sedikit mabuk, polisi tidak terlalu menanggapi keluhannya yang terdengar aneh dan lucu. Setelah itu Maniam pulang ke rumah, dan di rumah Maniam seperti mendapat inspirasi cerita dan ia pun menulisnya. Dan di tempat lain terlihat seorang wanita yang diculik dan disekap di dalam mobil. Tetapi wanita tersebut berhasil keluar dari mobil dengan membawa ponsel penculik, lalu bersembunyi dan menelpon polisi. Tetapi wanita tersebut berhasil ditangkap kembali oleh 3 orang penculik yang menggunakan penutup wajah saat mencoba melarikan diri. Dan keesokan harinya, polisi tiba-tiba mendatangi rumah Maniam karena wanita yang semalam diculik bernama Puja menelpon polisi dan menyebutkan nama Maniam berserta alamatnya. Polisi pun langsung bertanya kepada Maniam di mana ia menyembunyikan Puja. Tetapi Maniam justru terlihat bingung karena semalam ia baru saja menulis cerita dengan karakter seorang wanita bernama Puja yang diculik oleh 3 orang pria persis seperti kejadian tadi malam. Tetapi polisi tidak percaya begitu saja dan justru langsung membawa paksa Maniam ke mobil untuk dibawa ke kantor polisi. Tetapi saat di luar, para warga yang berada di sana mencoba menghentikan polisi dan membuat sedikit keributan karena polisi bersikap arogan. Tetapi akhirnya polisi melepaskan Maniam karena ada wartawan yang menanyakan surat penangkapan pada polisi. Ditambah banyak warga yang merekam kejadian tersebut. Di tempat lain, yaitu di kediaman seorang jenderal polisi bernama Asya Pramod, terlihat Asya sedang memberikan instruksi kepada beberapa inspektur polisi karena 2 minggu lagi akan diadakan pemilihan umum di Chennai. Asya meminta polisi untuk lebih berhati-hati, terutama dalam menangani kasus, bahkan kasus yang kecil sekalipun, setidaknya hingga pemilihan umum selesai. Akan tetapi setelah selesai memberi instruksi, Asya justru melihat video polisi yang arogan saat di rumah Maniam, yang direkam oleh warga. Karena video tersebut menjadi viral di media, Asya pun lalu memanggil polisi yang membawa Maniam menemuinya di kantor. Saat bertemu, Asya pun menegur polisi yang bersikap arogan karena bertindak tanpa prosedur, hanya karena gadis yang menelpon menyebut nama Maniam. Akan tetapi Asya pun terkejut ketika polisi itu memutar rekaman saat sang gadis menelpon polisi. Dan Asya pun langsung meminta ajudannya untuk menelpon putrinya yang juga bernama Puja. Asya menjadi panik karena nomor Puja tidak aktif dan juga tidak ada di rumah. Ditambah gadis yang menelpon pada malam itu juga bernama Puja. Asya langsung memerintahkan ajudannya untuk mengirim detail mobil Puja ke seluruh pos pemeriksaan polisi. Karena tidak ingin masalahnya menjadi besar di media, dikarenakan akan ada pemilihan umum, Asya pun memerintahkan 1 orang polisi bernama Edu Kondalu atau Edu untuk mengawasi Maniam di rumah.
Kemudian Asya meminta bantuan teman polisinya bernama Kalyan untuk mengirimkan seorang petugas polisi yang menyamar. Karena Asya ingin menyelidiki kasus Puja secara rahasia tanpa diketahui media. Dan Kalyan mengatakan jika ia akan mengirimkan detail petugas tersebut kepada Asya. Di waktu yang sama, Edu menghubungi Asya dan mengatakan jika Maniam sedang menulis kembali ceritanya. Di mana tulisan tersebut, Maniam menulis jika seorang petugas polisi yang kehilangan putrinya sedang menunggu kedatangan petugas lain bernama Vikram Kumar. Asya pun terkejut mendengar itu dan kembali menghubungi Kalyan, lalu bertanya nama petugas yang akan dikirim Kalyan. Dan Kalyan pun mengatakan petugas tersebut bernama Vikram Kumar. Esok harinya, Asya pun bertemu dengan Vikram di sebuah gudang. Dan Asya memberitahukan detail dari Puja, di mana Puja bekerja sebagai analisis keuangan di sebuah perusahaan. Dan terakhir Asya bertemu putrinya sebelum menghilang ketika Puja pergi ke pesta rekan kantornya. Vikram pun mulai melakukan penyelidikan dan ia pun menelpon Edu untuk menanyakan apa yang dilakukan Maniam. Dan Vikram meminta Edu untuk mengawasi Maniam dan tidak boleh mengizinkan siapapun menemuinya tanpa izin Vikram. Kemudian Vikram mendatangi perusahaan tempat Puja bekerja, lalu memeriksa CCTV pada malam hari sebelum Puja diculik. Dan ia pun melihat Puja yang hendak menaiki mobil bersama dua temannya. Dan Vikram meminta manajer perusahaan tersebut untuk memanggil dua teman Puja dan menemuinya. Dan di sana juga Vikram bertemu dengan dua petugas yang akan membantu penyelidikannya, yaitu Pallavi dan Praven. Vikram pun bertemu dengan teman Puja bernama Ramya di kantin. Dan Vikram langsung mengatakan pada Ramya jika Puja menghilang. Vikram bertanya kemana Ramya, Puja, dan satu lagi temannya bernama Anita pergi malam itu dengan mobil Puja. Ramya mengatakan jika mereka pergi ke pesta yang diadakan oleh rekan kantor mereka bernama Kishore. Vikram menyuruh Ramya untuk menelpon Anita agar segera menemuinya. Sedangkan Edu menelpon Vikram dan mengatakan jika Maniam kembali menulis cerita fiksinya, di mana apa yang ditulis Maniam persis seperti apa yang sedang Vikram lakukan saat ini, di mana Vikram menginterogasi Ramya dan menyuruh Ramya menghubungi Anita. Dan Anita sedang menuju ke sana dengan menaiki taksi, bahkan Maniam menulis nomor kendaraan taksinya, yang dimana ketika Ramya disuruh Vikram menanyakan nomor taksi yang dinaiki Anita, ternyata nomor taksinya sama persis dengan yang ditulis Maniam. Kasus ini pun menjadi aneh karena Maniam seperti lebih mengetahui apa yang terjadi di dalam cerita fiksinya. Setelah itu Ramya menceritakan kejadian saat di pesta, di mana Puja terlihat menampar seorang pria di pesta tersebut. Setelah itu Puja pergi dari sana bersama Anita. Ketika Anita tiba di sana, Vikram pun menyuruh Ramya untuk pergi. Dan Vikram memerintahkan Praven untuk pergi ke lokasi pesta dan mengumpulkan informasi di sana. Ketika bertemu Anita, Anita pun mengatakan jika pria yang ditampar Puja adalah teman Kishore. Dan ketika Puja mengantar Anita pulang dengan mobil, Anita melihat seorang pria yang mengikuti mereka dengan motor dari kaca spion mobil. Tetapi ia tidak tahu siapa pria tersebut. Lalu dari Kishore, Vikram mendapat nama pria yang ditampar Puja bernama Raffi. Tetapi Kishore tidak pernah mengundang Raffi ke pestanya. Setelah itu Vikram mendapat telepon dari Praven karena ia menemukan mobil Puja terparkir di pinggir jalan dengan ban mobil yang bocor karena tertusuk paku. Vikram pun langsung pergi ke lokasi dan memeriksa di sekitaran lokasi tempat mobil Puja ditemukan. Dan tidak lama kemudian Vikram kembali mendapat telepon dari Pallavi yang menemukan tas dan sepatu milik Puja di sebuah taman yang ditutup pemerintah karena setahun sebelumnya seorang wanita bernama Janani diperkosa di taman tersebut. Vikram mulai merasa ada yang janggal dengan kasus Puja, karena Puja adalah putri dari perwira tinggi polisi, dan itu membuat Vikram bingung dengan siapa orang yang berani menculik Puja.
Ditambah mereka pun menemukan mobil Puja secara kebetulan. Dan juga barang-barang Puja dibuang di tempat yang sama dengan tempat terjadi pemerkosaan 1 tahun yang lalu. Dan itu seperti memang ada yang sengaja merencanakan ini semua dan menghubungkan penculikan Puja dengan kasus pemerkosaan 1 tahun yang lalu. Vikram mengatakan jika asumsinya benar, kemungkinan Puja masih hidup sekarang ini. Lalu mereka pun pergi dari sana. Sedangkan di rumah Maniam, Asya mendatanginya dan memohon agar Maniam memberitahukan di mana ia menyembunyikan Puja. Tetapi Maniam mengatakan kalau dia terlalu tua untuk menculik seseorang. Tetapi tidak lama kemudian, Maniam justru kembali menulis cerita fiksinya yang sesuai dengan kejadian nyata, di mana ketiga penculik yang menggunakan penutup wajah membuang mayat seorang wanita ke laut dari atas jembatan, lalu melarikan diri. Asya dan ajudannya langsung bergegas ke lokasi dan memberitahukan Vikram. Polisi langsung melakukan pencarian di sekitar jembatan dan berhasil menemukan jasad dari wanita yang dibuang ke laut. Akan tetapi mayat wanita tersebut bukanlah Puja. Setelah dari jembatan, Vikram dan Asya langsung pergi menemui Maniam. Vikram yang marah langsung memukuli Maniam, tetapi dihentikan Asya. Vikram tidak percaya jika Maniam bisa menulis cerita seperti kejadian nyata. Dan ia yakin jika Maniam pasti terlibat penculikan Puja. Lalu Vikram meminta Maniam menulis sesuatu yang lain dan itu harus terjadi agar ia percaya. Tetapi Maniam mengatakan jika ia menulis cerita jika memang ia merasa ingin menulis. Vikram mengatakan jika ia akan menunggu hingga Maniam menulis cerita. Dan tidak lama kemudian Maniam kembali menulis jika seorang supir taksi mendatangi kantor polisi dengan tergesa-gesa dan melaporkan penculikan seorang gadis. Melihat itu, Edu langsung memanggil ruang kontrol dan bertanya apakah ada yang melaporkan tentang penculikan gadis. Dan ternyata benar, jika ada yang melaporkan penculikan di kantor polisi J12. Mendengar itu, Vikram langsung pergi ke kantor polisi bersama Asya. Tetapi saat tiba di kantor polisi, supir taksi tersebut sudah pergi. Dan itu membuat Vikram marah. Vikram langsung memeriksa CCTV, tetapi supir taksi yang melapor menggunakan alat jammer yang membuat kamera CCTV terganggu. Tetapi dari CCTV tersebut, Vikram melihat supir taksi itu menaruh selebar kertas di meja polisi. Vikram pun memeriksa kertas tersebut, yang ternyata adalah kertas pengaduan kejadian 1 tahun yang lalu, di mana supir taksi tersebut bernama Raffi. Dan 1 tahun yang lalu, ia menjemput seorang gadis dari bandara pada tengah malam. Lalu di tengah jalan, taksinya diserempet oleh mobil yang membuat kaca spionnya pecah. Lalu saat ia melanjutkan perjalanan, ia pun menemukan mobil yang menyerempet taksinya terparkir di pinggir jalan. Karena marah, Raffi pun mendatangi pemilik mobil tersebut yang ternyata dikendarai oleh beberapa anak muda. Akan tetapi mereka justru menyerang Raffi dan menculik gadis yang menjadi penumpang Raffi. Di kantor, polisi menunjukkan foto SIM dari supir taksi tersebut atau Raffi. Dan ketika Asya melihat wajah dari Raffi, ia pun terkejut karena mengenal wajahnya. Tetapi Asya mengatakan jika pria yang difoto sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Vikram pun langsung bertanya dari mana Asya tahu. Asya langsung terdiam dan seperti menutupi sesuatu. Dan hal itu justru membuat Vikram curiga kalau ada kaitan antara supir taksi, surat pengaduan 1 tahun yang lalu, dan juga putri Asya. Vikram pun meminta Asya untuk menceritakan yang sebenarnya jika ia ingin Vikram menemukan Puja. Karena Puja dalam bahaya, Aju dan Asya pun menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang surat pengaduan tersebut, di mana Raffi 1 tahun yang lalu melaporkan jika penumpangnya telah diculik. Tetapi polisi justru mencurigainya dan Raffi dibuat menunggu di kantor polisi sepanjang malam. Lalu pada pagi harinya, polisi menemukan penumpang Raffi di sebuah taman dengan kondisi kritis karena diperkosa beramai-ramai.
Isu pemerkosaan tersebut menjadi viral di media yang membuat pemerintah mulai menekan Departemen Kepolisian. Dan kasus itu pun akhirnya diserahkan kepada Asya yang berpangkat komisaris saat itu. Asya pun mengumumkan kepada media jika ada 4 tersangka dari pengakuan korban, di mana ia juga sudah mendapatkan detail dari keempat tersangka tersebut. Dan Asya juga mengatakan pada media jika kondisi dari korban telah stabil. Saat Asya ingin melepaskan Raffi dari kantor polisi, tiba-tiba Asya ditelepon oleh orang yang cukup berpengaruh. Dan penelpon tersebut mengatakan jika salah satu dari keempat tersangka yang dicari Asya adalah putranya bernama Siddharth. Dan ia meminta Asya untuk tidak mempublikasikan detail putranya. Awalnya Asya menolak, tetapi karena ditawari pangkat yang tinggi di kepolisian, Asya pun meminta waktu. Akan tetapi, beberapa jam setelah diumumkan kondisinya stabil, korban yang bernama Janani itu pun meninggal dunia. Lalu pada malam harinya, Raffi dibawa oleh polisi ke lokasi di mana kejahatan terjadi untuk mengidentifikasi ketiga pelaku yang ditangkap. Saat Raffi mengidentifikasi ketiga orang tersebut, Asya pun langsung menembak mati mereka semua. Kemudian Asya justru menembak Raffi hingga mati dan menjadikan Raffi pelaku keempat demi menutupi kejahatan Siddharth dan juga demi pangkat yang tinggi di kepolisian. Setelah mendengar semua itu, Vikram meminta semua detail yang berhubungan dengan Raffi. Lalu ia menyuruh Asya untuk pulang dan beristirahat, dan dia yang akan melanjutkan pencarian Pooja. Vikram pun mulai memeriksa berkas kasus Raffi. Lalu setelah itu ia pun langsung mendatangi rumah Raffi yang sudah terbengkalai dan memeriksanya. Dan ia pun menemukan beberapa foto Raffi yang masih terpajang di sana. Saat keluar, Vikram justru mendapat telepon dari Praven yang sengaja diperintahkan untuk mencari keberadaan Siddharth. Praven melaporkan jika mobil BMW milik Siddharth terparkir di sebuah tempat. Setelah mendapat lokasinya, Vikram pun langsung pergi ke lokasi tersebut. Saat sampai, Vikram pun langsung memeriksa lokasi sekitar. Lalu tiba-tiba, mobil Siddharth muncul dan hampir menabrak Vikram. Akan tetapi, mobil tersebut seperti dikendalikan dari jarak jauh. Karena di dalam mobil itu terlihat Siddharth yang duduk di bangku kemudi dalam keadaan pingsan. Sedangkan Pooja terlihat terikat di kursi belakang. Tetapi Vikram berhasil membuka pintu mobil dan mengendalikan mobil tersebut. Pooja akhirnya ditemukan dan dibawa oleh Pallavi yang datang ke sana. Vikram kemudian melacak IP dari mobil Siddharth dan menemukan lokasi yang mengendalikan mobil itu. Vikram langsung pergi ke sana dan menangkap ketiga pemuda yang sedang melakukan peretasan, di mana salah satu pemuda itu bernama Rahul, seorang lulusan IT, yaitu saudara kembar Raffi. Dan Rahul lah yang menginstruksikan Mania menulis cerita dari jauh menggunakan alat pendengar. Setelah mereka menaruh alat penyadap di ponsel Vikram untuk mendapat informasi. Vikram pun bertanya alasan Rahul menculik Pooja. Rahul melakukan semua ini demi keadilan saudaranya Raffi yang dibunuh oleh Asya demi menyelamatkan Siddharth. Rahul pernah meminta bantuan media untuk mengungkap kebenarannya. Tetapi tidak ada satupun media yang mau membantunya karena di satu sisi ada Asya seorang perwira tinggi polisi dan satu lagi ayah Siddharth yang bisa membuat pemerintah pusat mengikuti perintahnya. Dan itu membuat Rahul harus melawan mereka sendiri dengan bantuan teman-temannya. Karena itulah mereka mulai merencanakan semuanya untuk menculik Siddharth dan Pooja. Dan dengan kemampuan IT-nya, ia pun merancang pengaturan telekomunikasi khusus agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Tetapi Maniam sebagai penulis hanya bisa mendengar instruksinya. Teman-teman Rahul berhasil menculik Siddharth, sedangkan Rahul sengaja membuat dirinya ditampar Pooja di pesta Kisor untuk mendapatkan perhatian semua orang. Lalu mereka menjalankan rencana menculik Pooja saat Pooja pergi dari pesta.
Setelah itu Rahul menginstruksikan penulis untuk mengajukan keluhan pada malam yang sama. Setelah itu mereka sengaja membiarkan Pooja melarikan diri dengan membawa ponsel untuk menghubungi polisi. Tetapi Rahul sudah meretas ponsel tersebut dan dengan alat pengubah suara, Rahul menyebutkan detail Maniam dengan sengaja. Dan seperti yang mereka rencanakan, penangkapan Maniam menarik perhatian media. Dan mereka pun memastikan bahwa siapapun yang menangani kasus ini akan diberi telepon yang sudah dipasang penyadap. Karena itulah setiap kali polisi memiliki keraguan pada Maniam, mereka mengalihkannya. Setelah itu Vikram berbicara pada Maniam jika ia sudah menangkap Rahul. Dan itu membuat Maniam terkejut dan membuang alat pendengarnya. Esok harinya Vikram menemui Asya di kantornya. Dan Asya sangat berterima kasih pada Vikram karena telah menyelamatkan Pooja. Vikram pun memberitahukan tentang Rahul, kembaran Raffi yang menculik Pooja. Dan Maniam adalah suruhan Rahul. Rahul, Maniam termasuk Sidrat sekarang ada dalam tahanan Vikram. Asya yang marah menyuruh Vikram untuk membunuh ketiganya. Tetapi Vikram mengatakan jika dalang di balik mereka adalah orang lain. Lalu Vikram bertanya pada Asya bagaimana korban pemerkosaan yaitu Janani mati. Padahal Asya sendiri yang mengumumkan jika kondisi Janani sudah stabil. Dan ternyata Asya lah yang sengaja membunuh Janani karena jika Janani pulih maka identitas Siddharth akan terbongkar. Vikram mengatakan jika ada yang mengetahui jika Asya yang membunuh Janani, yaitu kekasih Janani seorang polisi. Dan dialah dalang di balik semua ini. Setelah itu Vikram membawa Rahul, Maniam, dan Siddharth ke sebuah danau di tengah hutan. Dan di sanalah Vikram mengetahui jika Maniam adalah ayah dari Raffi dan Rahul. Dan tujuan mereka sebenarnya hanyalah untuk membuktikan jika Raffi tidak bersalah. Sementara itu Asya mendapat telepon dari ajudannya untuk segera melihat berita di TV. Di mana berita di TV menyiarkan rekaman video yang direkam diam-diam oleh Vikram saat Asya mengakui membunuh Janani. Sedangkan di danau, Rahul mengatakan jika ia tidak peduli jika Vikram membunuhnya. Tetapi ia meminta Vikram agar tidak melepaskan Siddharth yang telah memperkosa Janani. Mendengar itu Siddharth justru tertawa karena ia tahu Vikram akan menuruti perintah ayahnya untuk membawanya pulang. Dan Siddharth mengatakan jika orang seperti dia sudah biasa memperkosa gadis seperti Janani. Dan ia sangat menikmati itu. Mendengar perkataan Siddharth, Vikram pun murka. Lalu menendang Siddharth dan menembaknya berkali-kali hingga mati dan jatuh ke danau. Di tempat lain, Asya kembali mendapat telepon dari seorang petugas bernama Vikram Kumar yang direkomendasikan oleh Kailan. Dan itu membuat Asya sangat terkejut. Ternyata Vikram yang membantu Asya adalah kekasih Janani. Dan ia mengetahui kematian Janani yang tiba-tiba dari dokter yang menangani Janani. Dokter mengatakan jika kondisi Janani sudah stabil saat itu. Tetapi setelah pembicaraan antara kepala rumah sakit dan Asya, semua dokter dan perawat yang merawat Janani dipindahkan ke ruangan lain. Dan mulai saat itulah Vikram mulai meretas ponsel Asya, hingga saat ia mengetahui Asya meminta bantuan kalian dan petugas yang membantunya adalah bernama Vikram Kumar, ia pun langsung menghubungi Vikram Kumar dan mengaku sebagai ajudan Asya. Dan memerintahkan Vikram untuk menunda kedatangannya selama 2 hari. Dan dia sudah mengirimkan tiket baru pada Vikram lewat WhatsApp. Lalu ia pun menyamar sebagai Vikram Kumar. Di akhir film, Asya yang terlihat bingung, ditambah Pooja tidak mau mendengarkan penjelasannya, Asya pun akhirnya memilih untuk menembak dirinya sendiri. Dan film pun selesai.
Itulah rangkuman alur dari film Repeat, di mana Vikram selama ini menyamar hanya demi balas dendam kepada polisi yang telah membunuh kekasihnya. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.